jiwa kami, di segenap hati kami semua yang akan menjadi bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kuduskanlah kami dalam istri pujian sebuah dengan musik berikan firman. Tutup bungkus kami dengan buat kuasa. Satukanlah semua pelayanan dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka melayani dengan sungguh-sungguh ada keberkatan yang diterima dialami oleh setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam ibadah pada hari. Terima kasih Tuhan, waktu kesempatan ini kami serahkan bahwa seluruh jemaat-jemaat hari ini untuk kami bersukacita, bergembira, memuji, menyembah Tuhan, menikmati suasana segala bentuk pekerjaan di spesial. Kami satukan kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan yang kuasa darah yang melindungi kami dengan kekuatan kuasa yang kami mengucap syukur dan menaikkan kepada kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan pada saat hari ini. Kita bersama-sama berkumpul di tempat ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Setiap waktu dan setiap saat Yesus selalu mengasihi hidup kita. Puji Tuhan.
Sebab Engkau-lah yang kami handalkan dalam kehidupan kami setiap waktu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih dalam pelayanan kami pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang ada di tempat ini Tuhan, kamilah orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak pernah meragukan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab janji-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau berglori, bertepuk tangan kepadamu Tuhan. Engkau urapi hati kami Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi Tuhan Yesus, Engkau ambil alih pelayanan kami pagi ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada tempat di Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kuasa Allah ada tempat di Tuhan. Terlebih di ruangan hati kami Tuhan. Itu juga Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus, sidang jemaat kami yang masih ada di luar sana, sidang jemaat kami masih ada di rumah, sidang jemaat kami yang masih ada di jalan Tuhan Yesus, sidang jemaat kami Tuhan yang belum datang tempat ini Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan mereka Tuhan. Oh haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kegerakan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami sama-sama Tuhan. Biarlah kami sama-sama Tuhan Yesus memulia, memuji, dan akan meninggikan Engkau
Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau lah imam besar dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap saat ini Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, dari pikiran kami Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, di setiap minggu, hari Tuhan, bahkan bulan, tahun itu Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa Kudus, Tuhan Engkau sudah sucikan dengan kuasa darah Tuhan. Kuasa iblis, kuasa kegelapan kami tolak, kata hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pada saat Tuhan kami mau buka ibadah kami tabiskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sekarang kembali kita angkat pujian yang bersama-sama. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita berkata, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, Yesus pada tempatnya. Oh, haleluya.
Dan saatnya hati kami siap menerima taburan firman-Mu pagi hari ini. Apa yang ditaburkan lewat benih-benih firman-Mu, biar itu jatuh di tanah hati yang terbaik ya Bapa, sehingga itu dapat bertumbuh, berbuah, dan dapat menghasilkan dalam setiap perbuatan-perbuatan iman kami. Terima kasih pakai dan urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, semua kami yang mendengarkan firman. Satu kami dalam urapan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan Roh Kudus berkarya di dalam kami. Tenangkan jiwa kami Tuhan, menikmati kebenaran-Mu pagi hari ini. Berfirman-Lah ya Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, minta tolong buka tema tambahkanlah iman kami. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat menikmati minggu terakhir di bulan September. Ya. Saudara sadar nggak kita ada di minggu terakhir hari ini? Ya, kita siap lagi akan masuki bulan yang baru dan puji Tuhan kita semua sehat, kita semua boleh bertemu dalam rumah Tuhan di pagi hari ini dalam keadaan bersukacita iman di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca satu ayat dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Ya, yang sudah dapat boleh baca di Alkitab. Yang nggak bawa Alkitab ada di slide atau di HP saudara, ada Alkitab boleh dibuka. Ya, 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan untuk kita semua dan kembali akan dibaca khusus pada ayat yang ke-13 bagian A. Kita sama-sama baca ayat ini. Saya akan membacakannya untuk awal. 1 Korintus 13 ayat 13 bagian A. 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Pagi hari ini saya coba mengangkat satu kata dari ayat ini tentang iman. Sama-sama katakan iman. Iman. Ya, bagaimana kondisi iman kita di hari-hari ini? Sehat? Puji Tuhan ya. Apakah imannya masih bergerak? Apakah imannya masih bertumbuh? Ya, apakah iman itu masih bernyawa di dalam kita? Di hari-hari ini dengan kondisi-kondisi yang ada, tinggal tiga hal ini. Kata firman Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih. Dan ketiga hal ini adalah hal yang sangat penting yang dicatat dalam kitab ini, khususnya dalam ayat ini, untuk menjadi perhatian semua pemercaya di dalam Tuhan. Namun pagi hari ini saya mengangkat tentang iman. Dan saya mencoba membawa kita dalam tema, tambahkanlah iman kami. Boleh sama-sama sebutkan 2, 3. Tambahkan iman saya, 2, 3. Kasih tahu tetangganya, tambah imanmu ya. Gitu ya. Tambah imanmu ya bro, ya sis, tambah. Di hari-hari ini anak-anak Tuhan, kalau iman kita tidak bergerak, iman kita tidak bertumbuh, iman kita tidak berusaha untuk tambah setiap hari, banyak yang akan terkikis oleh situasi. Ya, banyak yang akan mundur imannya karena iman
Imannya dibiarkan tidak bergerak lagi. Fokus kita next. Tolong agak cepat ya, Lin. Next. Saya tidak bawa pointer tadi. Ya, fokus kita pagi hari ini dalam firman Tuhan yaitu untuk mengerti. Pertama harus dimengerti apa itu iman. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita dapat melakukan, dan bagaimana kita berbuat sesuai dengan iman itu. Yang menjadi dasar dari pertumbuhan kekristenan kita. Harus dipahami bahwa iman itu adalah dasar, bagaikan fondasi. Ya, dasar itu fondasi. Ya, kalau fondasinya kuat, bangunan apapun sekalipun diterpa oleh badai angin sekalipun, ya, dia akan tetap kuat. Dia akan teguh berdiri. Pertama kita akan lihat next tentang iman. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini tentang iman. Mengerti tentang pengertian iman dan bagaimana kita harus menambahkannya. Saudara, sehingga ada pujian yang mungkin menjadi pujian favorit kita. Walau ku tak dapat melihat. Boleh nyanyi sama-sama? Semua rencanamu Tuhan. Namun apa? Nyanyikan dengan iman. Kau tuntun langkahku. Saudara, hanya orang yang punya iman yang mampu berkata pujian ini. Ya. Hanya orang yang imannya bertumbuh, yang mengerti apa sih iman itu. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Pertumbuhan kekristenan kita adalah iman. Yang menguji kemurnian iman itu bukan waktu di gereja, saudara. Ya. Iman kita diuji bukan waktu kita memuji Tuhan, bukan waktu kita duduk manis dengar firman Tuhan, menari di hadapan Tuhan. Tetapi iman kita diuji apakah itu kuat dasarnya atau tidak ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi di luar lingkungan ini. Ya. Kondisi keadaan ini yang akan menguji iman kita di hari-hari ini. Ya. Iman, tentang iman harus mengerti. Sehingga tatkala kita tahu bahwa iman ini adalah dasar yang penting untuk pertumbuhan kekristenan kita, kita akan merebutnya. Kita akan perjuangkannya supaya itu tidak mati di dalam hidup ini. Amin. Ya. Harus diperjuangkan, dan berjuang harus bayar harga di dalamnya. Ada usaha. Nanti kita akan lihat tentang berjuang itu. Mengapa iman harus ditambahkan? Next. Iman harus ditambahkan. Mengapa? Poin yang pertama, akan ada waktu iman itu bisa tergoncang. Saudara tahu kisahnya ini dalam kisah murid-murid Yesus ya Pak? Malam ini juga kata Yesus, ada di antaramu yang akan tergoncang imanmu. Siapakah dia? Siapa yang menyangkal Yesus? Ya? Petrus. Harus berani saudara. Malam ini saudara tahu, waktu Yesus bilang, "Hei murid-muridku, malam ini ada yang tergoncang imanmu." Apakah murid-murid jauh dengan Yesus saat itu? Saudara temukan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam
dengan Tuhan. Sedang menikmati malam perjamuan dengan Yesus. Dan murid-murid ini adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus. Tiap hari lihat mujizat Tuhan. Betul? Apa yang Yesus kerjakan, tiap hari mereka lihat. Tiap hari mereka saksikan. Siang malam mereka bersama Yesus. Saudara buka itu di dalam Matius 26. Kembali. Matius 26 ayat 31 bagian B. Malam ini kamu semua, bahkan dikatakan kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Haleluya, puji Tuhan. Tergoncang, dia akan terganggu, digoyang dengan situasi, tidak memiliki keseimbangan. Saudara tahu? Iman murid-murid Tuhan tergoncang hanya dengan apa? Petrus menyangkal Yesus, apakah prajurit yang hebat yang datang sama dia? Hei, ini loh orang yang bersama Yesus. Apakah prajurit yang bawa senjata, bawa alat perang? Ya, tidak, saudara. Yang datang dan berkata, ini kan pengikut Yesus. Itu adalah seorang perempuan. Ini loh yang bersama-sama dengan Yesus. Waktu Yesus berkata malam ini imanmu akan tergoncang, dengan lantang si Petrus berkata, hai Tuhanku, ya Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, tapi aku sekali-kali tidak. Berani sekali saudara, ya, dia berkata. Tapi Yesus berkata kepada Petrus, hai Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok. Salah, terbalik saudara. Sebelum ayam berkokok, jangan dulu 3 kali. Harus diluruskan ini. Jangan seperti ini. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Terbalik saudara. Yang benar, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku berapa kali? 3 kali. Wih, Petrus bilang, kok Yesus tahu ya apa yang akan terjadi kemudian dalam hatinya. Saudara, tergoncang karena perkataan, tergoncang karena situasi. Iman itu bisa tergoncang, dan Yesus tahu keadaan murid-muridnya. Haleluya. Yang kedua, mengapa iman harus ditambahkan? Ternyata saudara, ada juga iman yang mati. Kita lihat bersama-sama next dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan, saudara lihat, di sini ditulis dengan terjemahan baru. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia masa kini. Begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Terjemahan baru ditulis dengan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu mati. Iman itu apa? Mati. Jadi saudara, ketahuilah lewat firman Tuhan pagi hari ini, jika imanmu cuma sekedar kata-kata, tidak ada perbuatan di dalamnya, imanmu sedang mati. Setuju? Setuju dong, ini firman Tuhan kok. Harus disertai dengan perbuatan. Ya. Iman yang mati di sini tidak bernyawa. Ya, sudah padam. Tidak dibakar lagi sehingga tidak ya diberikan sesuatu alat pembakar, ya, bahan bakar supaya menyala kembali. Ya. Tidak bergerak
jalan-jalan? Enggak ya. Ada orang mati yang bergerak sana sini, lincah, lari sana lari sini. Gak ada. Yang ada dia hanya tertidur, kaku, tidak bergerak. Saudara, kalau engkau mau tahu iman yang mati itu seperti apa, lihatlah orang mati. Tidak bergerak, tidak bernyawa, tidak lagi memiliki nafas di dalamnya. Ingat saudara, iman adalah dasar yang memberikan nyawa di dalam pertumbuhan gereja Tuhan. Ya, jadi kalau dia tidak bernyawa lagi, hati-hati, mulai padam iman. Ya, hati-hati. Tidak ada lagi kata-kata iman untuk diri sendiri. Tidak ada lagi kata-kata iman dalam keluarga. Tidak ada lagi kata-kata iman dalam usaha dan pekerjaan. Ya, tidak ada lagi kata iman di dalam doa menanti pengharapan di dalam Tuhan. Hati-hati saudara, ini tanda-tandanya kita sedang menuju kepada apa yang namanya iman yang mati. Ya, iman yang mati. Hari-hari pesimis, tidak ada optimis dalam hidupnya. Dan ini saudara sedang menggoncang di hari-hari ini. Betul atau benar? Ya, sedang menggoyahkan iman kekristenan di hari-hari ini. Ya, kesusahan melanda di sana sini. Mencari pekerjaan begitu sulit. Begitu banyak orang yang di PHK di hari-hari ini. Begitu banyak orang yang menjerit tidak makan hari-hari ini. Susah dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, kayaknya kesulitan, kesusahan yang dialami di kota-kota besar sana belum begitu terasa, tapi sudah terasa. Ya, sudah terasa. Apalagi kepada orang-orang pembisnis. Satu waktu saya berkunjung ke rumah jemaat yang lagi usaha di minggu-minggu kemarin. Saudara, waktu sharing, dia bilang begini, Bu Gembala tahu, kondisi pandemi ini ya, benar-benar semua aspek hidup ini mengganggu, terganggu, sangat-sangat terganggu. Apalagi kami yang bisnis ini, Bu Gembala. Biasanya 3 bulan itu, biasanya sebulan sekali harus belanja besar, gitu ya, untuk mengisi bahan-bahan di dalam toko. Tapi sekarang Bu Gembala, 3 bulan sekali belanja itu pun masih banyak bahan di dalam. Sangat berpengaruh. Dan saudara, disinilah awal iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Ya, bisnis apapun yang dikerjakan, saya percaya hari-hari ini mulai merasa terganggu. Ya, dengan situasi yang belum ada titik terangnya. Sudah ada yang sudah tahu kapan dia berlalu? Covid, Corona, Pak Dokter sudah tahu? Belum. Belum ada yang tahu. Ini adalah rahasia Tuhan. Ini adalah rahasia Tuhan. Satu hal yang saya mau tanamkan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kapanpun dia akan berhenti, kapanpun dia akan berlalu. Hei umat-umat Tuhan, disitulah batas kemurahan Tuhan yang sedang menguji kita. Ya, sampai di sana, sampai di mana kau bergumul, sampai di situ juga Tuhan menambah imanmu. Jadi jangan berhenti, saudara. Ya, jangan padamkan iman di dalam hidupmu. Jangan matikan iman di dalammu. Haleluya, haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala, kata firman Tuhan. Menyala-nyala artinya bersemangat. Bersemangat sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Haleluya. Karena kalau sudah mati, saudara, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya, dan tidak ada manfaatnya selain dibuang dan dikuburkan. Karena sesuatu yang mati kalau nggak dibuang bau busuk, ya, bau busuk. Oleh karena itu perhatikan, saya memberikan kata-kata
Ya, selanjutnya untuk kita pagi hari ini, iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata akan menghasilkan karakter Kristus yang menjadi berkat. Haleluya. Yesus punya iman yang besar, anak-anak Tuhan. Karakter Kristus ada di dalam kita. Ya, miliki iman karena iman sungguh-sungguh menjadi dasar kekristenan anak-anak Tuhan. Ketiga, mengapa iman harus ditambah? Poin yang ketiga, karena kurang. Boleh bilang sama-sama, karena kurang. Ada yang kurang iman pagi hari ini? Bagaimana kita bisa tahu kurang iman di dalam kita? Ya. Iman artinya tidak cukup. Iman yang lagi lemah, tidak bertenaga. Orang yang lagi lemah tidak bertenaga pastinya, saudara. Ya, tidak ada kekuatan di dalamnya. Orang yang tidak bertenaga, tanda-tandanya ada penyakit di dalam. Ya, kurang. Kenapa harus ditambah? Karena kurang. Karena kurang. Saudara, kita akan lihat kisahnya dalam Lukas 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Haleluya. Dalam terjemahan Alkitab di bahasa Indonesia masa kini, kuatkanlah iman kami. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya Tuhan, kami memerlukan iman yang besar. Saudara, ini adalah pernyataan yang disertai dengan permohonan kepada Yesus. Waktu rasul-rasul ini disampaikan oleh Yesus bahwa akan ada penyesatan. Tetapi ayat-ayat sebelumnya firman Tuhan mencatat, berbahaya, celakalah orang yang melakukan penyesatan. Disesatkan dengan pikiran, disesatkan dengan ajaran, disesatkan dengan logika manusia yang tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, yang paling berbahaya di hari-hari ini, orang lain tidak datang sesatkan kita, tapi kita sendiri yang sesat dengan pikiran kita. Ya, sesat dengan pikiran kita. Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, jalan logika kita, nggak mungkin, gitu kan? Disesatkan dengan pikiran kita, disesatkan oleh hati kita yang mulai menimbang-nimbang, ini kan dari aku, manusianya aku. Ya, haleluya, saudaraku. Firman Tuhan berkata, ingat bahwa menyesatkan orang merupakan dosa yang besar. Menyesatkan juga diri sendiri adalah dosa yang besar. Ya, saudara, jangan putar balikkan firman Tuhan. Jika A, katakan A. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Berani menolak dosa. Sebab kita tahu di saat kita menolak dosa, Tuhan yang turun tangan membela kita. Firman Tuhan minggu lalu kan? Di saat Sadrak, Mesak, Abednego tolak menyembah kepada patung, di saat itulah pertolongan Tuhan datang bagi mereka. Jangan takut ditolak manusia karena kebenaran. Yang penting kita tidak disesatkan di akhir zaman ini. Haleluya. Jangan, saudara, jangan tukar iman kita hanya dengan pikiran manusia kita yang untuk sementara membuat kita aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Kata firman Tuhan dari ayat-ayat sebelumnya, akan ada hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan penyesatan. Ya, jangan mau disesatkan dan jangan sesatkan dirimu. Yang setuju katakan amin 3 kali. Amin. Haleluya. Haleluya. Sampai Tuhan datang, kita ada di jalan kebenaran Tuhan. Ya, ada di jalan kebenaran Tuhan. Kata firman Tuhan, celaka, berbahaya. Ada warning di sana.
hukumannya itu dibuang ke laut, dipakaikan batu kilangan di lehernya, tenggelam, saudara. Luar biasa hukuman, sehingga memberikan perhatian bagi kita. Allah tidak main-main dengan dosa penyesatan. Ya, jadi iman kita jangan kurang, saudara. Jangan lemah karena disesatkan. Setuju? Ya, jangan lemah, jangan berkurang imannya. Kalau perlu, kalau iman kita kuat, iman kita selalu disirami dengan firman, kita akan balas penyesatan itu dengan kebenaran yang memerdekakan orang lain. Ya, balas itu dengan kebenaran. Ajarkan mereka tentang kebenaran. Dan ingat, jangan mau disesatkan oleh orang. Ya, jangan mau disesatkan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mau jabatanmu naik? Mau tinggalkan imanmu? It's okay. Saudara, jangan tukar imanmu dengan jabatan yang hanya sementara di dunia. Ya, jangan, saudara. Ingat baik, iman kepada Kristus hanya itulah yang membawa engkau ke sorga. Ya, hanya itu. Puji Tuhan. Iman harus ditambahkan, ya, sehingga besar. Kenapa? Kalau iman kita sudah ditambah, yang kurang tadi menjadi kuat, yang lemah tadi menjadi kuat, yang kurang tadi menjadi cukup malah berlebih. Kita lihat, saudara, dampak dari berkat iman itu. Hari ke hari hidupku, ada pujiannya berkata, kita akan terkagum-kagum dengan mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, dari kitab-kitab Injil banyak sekali mencatat mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau saya mau bertanya kepada kita, inti mujizat Yesus terjadi karena apa? Karena Tuhan Yesus bilang begini, hai ibu, besar imanmu, jadilah padamu sesuai imanmu. Jadi mujizat yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan iman saya, iman saudara. Ya, kalau nggak punya iman ya nggak lihat mujizat. Kan begitu, simpel ya, simpel. Kalau kita punya iman, kita akan lihat mujizat yang dikerjakan di dalam iman itu. Ya, di tengah kemustahilan. Saudara, Matius 15 ayat 28. Saya akan bahas firman Tuhan ini. Namun ini menjadi perenungan satu tema khusus sebenarnya, saudara. Bagian covernya aja saya akan bagi kita pagi hari ini. Matius 15 ayat 28. Lanjut. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman itu harus diperjuangkan, saudara. Ya. Iman itu harus memiliki hati pejuang. Saudara tahu kisah perempuan ini? Untuk anaknya sembuh, dia diperlakukan seolah-olah, kita pakai bahasa sekarang, kayaknya tidak wajar deh. Dia berseru, Yesus, Tuhan tolonglah anak saya sakit, Tuhan. Saudara yang baca ayat itu, apa jawab Yesus kepada perempuan ini? Hei ibu, aku datang kepada... Nggak buka ya? Mari sama-sama buka ayat ini. Matius 15 ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita akan lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus ayat 24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah Yesus mau bilang, aku diutus bukan untukmu ibu, aku diutus khusus untuk kaum Israel. Kaum Israel khusus. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan,
tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Perkataan seorang ibu yang sedang berjuang untuk anaknya. Perkataan seorang ibu, hati seorang ibu yang sedang berjuang untuk kesembuhan anaknya, yang berjuang untuk keluarganya, tidak melihat halangan di depannya, tidak menjadikan halangan itu hambatan bagi dia untuk tidak dapat mujizat, tetapi semakin dihalang semakin dia berani untuk berjumpa dengan Yesus. Selanjutnya dari ayat-ayat ini, wanita ini sekalipun mendapat kata-kata yang tidak enak didengar bagi seorang perempuan, karena perempuan itu kan perasaannya tipis katanya ya, tapi di sini sudah tebal semua dengan firman. Ya, wanita-wanita di sini sudah tebal dengan firman. Ya, Tuhan tidak pernah mundur sekalipun ada hambatan. Dan ini dia, saudara, poin yang ketiga dari perempuan ini, tidak mempertahankan harga dirinya demi perjuangan iman kesembuhan anaknya. Yesus bilang, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wow, saudara, perhatikan. Kalau kita berjumpa orang, kita datang minta tolong, baru tuh orang yang kita percaya dari rumah, oh dia bisa tolong saya kok. Ya, waktu kita pergi, kita sampaikan, kita curhat apa kebutuhan kita, baru jawab si orang yang kita percaya ini, yang bisa menolong kita. Hei ibu, hei pemuda, hei bapak-bapak, kamu itu anjing. Anjing. Bagaimana perasaanmu, saudara? Oh, tumbuh nih tanduk kiri, tanduk kanan. Gitu kan? Tumbuh tanduk, bukan hanya kiri kanan. Kalau bisa muka belakang sampai kiri sampai kanan, ke atas pun muncul tanduknya. Marah, saudara, karena tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa dia bisa tolong saya. Ya, waduh, tidak mempertahankan haknya. Haleluya, saudara. Dan wanita ini adalah wanita yang kuat, tidak mudah tersinggung. Saudara, untuk capai mujizat di dalam imanmu, buang karakter suka ngambek. Karena itu sifat anak. Kok satu aja yang ikut? Sifat anak. Mau nggak dibilang sifat anak-anak? Sudah kakek, sudah nenek, sudah punya cucu, sudah punya anak besar-besar, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dibilang anak-anak, pasti nggak mau, ya kan? Wanita ini, kalau dia mau tersinggung, saudara, kena wanita zaman now. Kalau nggak ada pertobatan, dikatakan seperti itu, wow, dia bisa balik marah, saudara. Dia bisa marah dan kembali membalas perkataan yang tidak baik. Haleluya. Tapi ingat, saudara, hati pejuang dari sosok wanita ini, dia berjuang untuk keselamatan keluarganya. Dia yang sedang berjuang untuk iman kesembuhan di dalam keluarganya, tidak mempertahankan haknya sekalipun. Haleluya. Hak dia untuk marah ada enggak? Ada. Hak dia untuk tersinggung ada enggak? Ada. Tapi dia tidak pakai haknya itu untuk melihat mujizat Tuhan. Haleluya, saudara. Miliki iman yang punya hati pejuang. Katakan hati pejuang. Hati berjuang. Ya, karakter pejuang itu tidak mudah ciut dengan perkataan yang sedang menguji imanmu.
dan lain sebagainya. Harus berani. Haleluya. Iman yang bertumbuh akan menyingkirkan ketakutan manusia kita yang berlebih. Ya. Iman yang hidup akan menghancurkan halangan-halangan yang ada di depan kita untuk melihat dan menikmati mujizat Tuhan. Puji Tuhan, ada berkat iman dalam poin-poin selanjutnya. Nanti kita akan sambung pada minggu-minggu yang akan datang. Saudaraku, kita akan tutup firman Tuhan dengan Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ada di slide. Next. Terus. Lanjut sampai di terakhir. Ya, ini dia. Ibrani 11 ayat 6. Tampilkan. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman kebenaran itulah yang menghidupkan iman kita. Jadi jangan bosan-bosan dengar firman, saudara. Jangan bosan-bosan baca firman di rumah. Jangan bosan-bosan. Jadikan itu gaya hidup kita setiap hari. Mencintai firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam berkat firman Tuhan, kita akan melihat mujizat-mujizat dari iman kita yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari pemain musik kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan merespon firman Tuhan pagi hari ini. Nyanyikan pujian tadi. Walau ku tak melihat, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Haleluya. Saudara, apapun kondisi imanmu saat ini, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ya, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, apakah engkau yang sedang dalam keadaan lemah iman? Dalam keadaan kurang imannya? Yang sedang dalam keadaan loyo imannya? Yang mungkin tergoncang dengan keadaan-keadaan di hari-hari ini? Mari datang kepada Tuhan. Munculkan imanmu dan katakan, tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan imanku Tuhan. Sehingga walaupun segala sesuatu yang kami doakan belum kami lihat jawabannya, kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Amin Tuhan. Ku sadar, ku sadar, tak semua Rancanganmu bagiku adalah
merema dalam hidup kami. Amin. Biarlah kami memiliki iman yang militan, Amin. iman yang kuat, Amin. iman yang bergerak, iman yang berjuang di tengah-tengah dunia yang semakin sukar. Hanya iman seperti itulah kami mampu bertahan di dalam Engkau. Teraikanlah firman-Mu dalam hidup daripada umat-umat Tuhan. Dan biarlah kondisi-kondisi yang ada tidak melemahkan iman mereka, tetapi di hari-hari ini mereka semakin tegar, semakin kuat di dalam mereka berjuang dalam mengiring dan melayani pekerjaan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu, pakailah lebih heran dan luar biasa dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Kami semua yang sudah hadir, sudah dengar firman-Mu, diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, tanda syukur kami. Kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati hati kami, biar kami dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, nyanyikan satu lagu dan kita persembahan. Yesus kekasih jiwa. Shalala. Sebelum kita tamatkan pengumuman seperti biasa, saudara-saudaraku, hari Jumat ada doa dan puasa, dan jam 7 malam kita melaksanakan doa bersama-sama di gereja. Hari Sabtu latihan praise and worship, persiapan untuk ibadah pada besok harinya, dan untuk minggu depan bulan baru ya, bulan Oktober ya, minggu pertama kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan, dan WL-nya adalah Bapak Edi Mulyanto. Jaga kesehatan kita semua supaya segala aktivitas yang kita lakukan semuanya boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik. Selanjutnya pengumuman, saudaraku, pemberitahuan bahwa Ibu Gembala minggu depan hari Rabu ya, hari Rabu dari KTT ini ke Tarakan, dan Kamisnya tepatnya tanggal 1 akan ke Manado. Ada saudaraku kakak kami yang meninggal beberapa waktu yang lalu, tidak sempat hadir ya, sehingga mereka meminta untuk kami pergi untuk merayakan atau melaksanakan ibadah 40 malam ya. Saya bilang dia nggak bisa pergi semuanya, apalagi kondisi seperti ini ya, corona. Oleh karena itu barangkali hanya diwakili oleh Ibu Gembala. Dan juga ada ucapan syukur, kiranya jemaat Tuhan membantu dalam doa supaya perjalanan Ibu Gembala semuanya boleh berjalan dengan baik, pergi dengan selamat, juga pulang dengan selamat. Sebab kalau sampai di kampung nggak bisa juga kemana-mana.
Di Manado itu juga sangat ketat. Jadi memang kalau pas sampai di kampung, ya udah diam di kampung ya sampai rencana akan kembali ke tanah tidur. Kita semua juga kiranya Tuhan tolong dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kita menjalankan segala aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing. Baik, itu yang menjadi pengumuman untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan utamakan kepada kita. Terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya atas segala keselamatan anugerah kasih yang begitu melimpah yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Kami boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang boleh menyemangati kami, membuat kami terus tetap optimis dan percaya dalam iman kami kepada Engkau, kepercayaan kami kepada Tuhan dalam kami menghadapi segala sesuatu tantangan yang dihadapkan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini. Di dalam nama Yesus, berkat Allah melimpah pada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap korban persembahan yang sudah diberikan umat-umat Tuhan, mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, kembalikanlah urapan yang baru dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, hamba pertaruhkan hidup daripada umat-umat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Sepanjang minggu yang akan kami lewati ke depan ini, biarlah ajaib Tuhan berperkara dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan menaungi setiap langkah-langkah hidup kami. Baik kami melakukan segala aktivitas pekerjaan masing-masing, semua diberkati. Aktivitas di rumah masing-masing, semua diberkati di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Rencana dari Ibu Gembala ke Manado, Tuhan sertai, Tuhan tolong, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan.
anugerahkan keselamatan, anugerahkan kesehatan, kekuatan, pergi dan pulang, semuanya ada di dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Seluruh pekerjaan anak-anak Tuhan diberkati, baik mereka bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai swasta, wira swasta, pedagang, petani, nelayan, tukang batu, tukang kayu, sopir, hamba doakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mereka juga bekerja di instansi rumah sakit, dokter dan perawat, semua diberkati dalam nama Yesus. Mereka yang memiliki usaha-usaha perkayuan, usaha-usaha rumah burung walet, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah berkat Allah melimpah di dalam setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih, program gereja kami tetap kami taruh dalam tangan kasih yang daripada Tuhan. Menurut waktu daripada Tuhan, kami percaya gereja kami akan berjalan dan bergerak sampai dengan selesainya. Tuhan Yesus dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar umat-umat-Mu akan berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tibakan kami semua dengan keadaan yang selamat dan diberkati. Kami berdoa dan mengucap syukur. Tamatkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan. Dan kekasih Tuhan, terimalah dan bawa pulanglah berkat anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan dan penghiburan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai hari Maranatha, hari datangnya Tuhan pada kali yang kedua, mengangkat gereja yang sempurna, bawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.